Thank you, Shalom. Shalom, good morning semuanya. Seneng banget untuk kita bisa ketemu sama teman-teman semua ya di Live Center Zoom online. Terima kasih Ibu Tati, terima kasih Live Center Team atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing dan belajar bersama-sama dengan teman-teman semuanya di sini. Oke. Waktu saya ditanya topik apa dan saya berdoa untuk topik apa yang Tuhan mau saya share, I was prompted by the Spirit with the word, "It is well." It is well itu adalah kata-kata yang sering kita kutip atau kita gunakan untuk kita greet each other, ya kan? Are you well? Yes, I am well. Atau juga digunakan untuk encouragement. All will be well. Dan dalam keadaan sekarang, kalau kita message ke teman-teman, kita juga pasti akan include stay safe and well, sisters, or keeping well, okay? Saya tuh jadi tanya-tanya sama Tuhan. Jadi apa nih Tuhan? The word "it is well" is a deep word that has many meanings. Dan arti "it is well" itu sendiri, kalau di dalam bahasa, ini adalah baik. Ketika saya lagi merenungkan apa pengertian yang Tuhan mau saya petik dari ini adalah baik, di Spotify saya tahu-taunya mengalun lagu Semua Baik. Saya nggak terlalu bisa nyanyi ya, saya nggak bisa nyanyi kayak Ria yang suaranya bagus banget. Tapi saya percaya, kita semua tahu lagu ini. It's a beautiful worship song. Banyak sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui lagu ini. Dan banyak sekali cerita dan testimoni di balik lagu ini juga. Ini lagunya simple, tapi membawa kepada dimensi hubungan yang sangat teramat dekat dengan Tuhan. Lagu ini diciptakan seorang pemuda yang begitu mengasihi Tuhan, dan lagu ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mendengar lagu ini sampai habis, saya jadi mengerti apa yang Tuhan mau bicara lewat "it is well". Ini adalah baik, karena semuanya baik dan sungguh teramat baik apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Dan kata-kata ini jadi bunyi banget ke saya. So sister, ada 3 poin yang saya mau share melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Poin yang pertama, it is well. Ini adalah baik. Semuanya baik. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk kita lihat sama-sama dan kita baca sama-sama di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Thank you Ria untuk share the screen-nya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Sisters, kita sekarang ini semuanya lagi mengalami situasi yang sangat gak menentu ya.
pada saat-saat ini. Nggak cuman yang lagi ada di Indonesia, atau kita yang lagi ada di Singapura, atau yang lagi ada di mana aja. Setiap kita punya struggles dan challenge yang berbeda. Ada satu poem yang ditulis oleh seorang bernama Damien Barr yang menjadi viral di sosial media. Ada satu kutipannya yang saya ambil. We are all in the same storm, but not in the same boat. Dia bilang begitu ya. Jadi di belahan dunia manapun kita sekarang ini, kita mengalami the same pandemic situation. Ya nggak sih? Ya kan? Tapi setiap kita ada di dalam kapal yang berbeda, di dalam situasi yang berbeda. Mungkin buat sebagian orang, di dalam saat-saat ini di mana kita harus banyak diam di rumah, harus pakai masker, ya, banyak yang kerja di rumah, kita mengambil waktu-waktu ini untuk rest dan reflect. Easy. Tapi buat sebagian orang, ini adalah menjadi waktu yang menjadi satu krisis yang mendesak. Dan buat sebagian orang, ini adalah saat-saat menjadi sangat lonely ya, kesendirian. Dan sebagian orang lagi, ini jadi seperti long holiday, kayak family vacation. Dan buat sebagian orang, ini jadi siksaan. Gimana? How to survive? Gimana buat kasih makan keluarga? Buat saya 4-5 bulan ini, saya kayak naik kapalnya tuh roller coaster. Beneran goes up and down non-stop. Ada waktu-waktu di mana saya happy banget karena saya bisa setiap hari makan siang dan makan malam bersama-sama keluarga. Dulu jarang ya bisa begitu ya, kita bisa ngumpul sama-sama. Apalagi waktu itu ada papa mama saya di Singapura, seneng banget. Dan karena juga nggak ada yang buka, mall nggak buka, nggak ada apa-apa yang buka, nggak bisa kemana-mana, saya jadi mulai bisa enjoy jalan kaki sama suami. Mulai bisa spend quality time, movie time, malam-malam sama anak-anak. Kita bisa main guling-gulingan. Tapi juga banyak waktu saya stres banget. Karena saya nggak punya space buat myself. My house is full house, no space buat saya. Dan juga ada hari-hari di mana saya sedih banget. Waktu saya mendapatkan berita duka cita. Nggak pernah sebelum ini, saya kehilangan orang-orang yang dekat dengan saya hampir setiap bulan. Dari mulai awal bulan Januari. Sad news over sad news. Dan saya kehilangan pendeta-pendeta yang dekat dan amat saya kasihi. Saya kehilangan seorang ibu rohani yang menjadi seorang buat saya. Dan saya kehilangan seorang teman baik yang sudah seperti my brother. Saya jadi benar-benar loh ngerasain kalau hidup ini fragile banget. Kok bisa ya? Kayaknya baru aja ngumpul. Kita baru aja ketawa-ketawa. Kita baru plan something untuk uji sosial. Kita baru retret bareng-bareng. Kita baru aja bercanda ke sana ke sini. Tapi sekarang mereka udah nggak ada bersama saya. And it leaves me, sisters. Belum lagi ditambah masalah-masalah di kerjaan. Misunderstanding here and there karena lack communication. Dan lain-lain. Semua datang bersamaan. Ya kan? Dan tiap kali saya coba mengingat diri saya, cling to God, waktunya rest and reflect. Ini saatnya your faith is tested. Sister, saya tuh jadi ngerasain banget loh apa yang Pak David Basuki bilang. Kalau di saat-saat lagi nggak enak, emang bener faith itu pahit banget rasanya. Iya kan? Tapi ada saat saya ditelepon. Apa-apa udah di cing. Waduh, saya langsung deg-degan. Aduh, apalagi nih? Berita apa lagi? Sahabat, sahabat saya try to commit suicide waktu dia telepon. Sisters, that call is like a wake up call buat saya. Di saat-saat ini, banyak yang lagi feeling very low, very down, and lost the hope. Banyak yang nggak tahu mesti gimana sehingga akhirnya mesti ambil jalan pintas. Banyak yang lagi stres dan marah. Where all these moments go? Kemana nih waktu ini larinya? Rencana-rencana kandas, mimpi-mimpi musnah, harapan-harapan mereka patah.
ada yang nggak jadi kawin, nggak ada yang jadi menikah, ada yang nggak bisa lanjutin, nggak ada yang dapat kerja, ada yang kerjaan. All expected become unexpected. Segala sesuatu menjadi nggak menentu. Semuanya become uncertain. What is next? What happens? What is happen in the future? Rumah tangga jadi pada berantem. Divorce rate meningkat. Kekerasan rumah tangga meningkat. Anak-anak pada confused dan frustration. Ini turun dua itu berfoto. Surat kabar Straits Times hari Senin kemarin. Kalau makin banyak peningkatan orang-orang yang mengalami depresi karena mereka takut dan cemas. People kehilangan kasih. Gampang banget sekarang kita ketemu orang di jalanan, di mana-mana, gampang banget ketemu orang-orang yang tersinggung ya, kita teman-teman yang tersinggung melulu. Gampang banget ketemu orang yang teriak di publik karena masalah-masalah kecil. Pastor Judith Halim saya waktu saya lunch bersama-sama beliau beberapa hari yang lalu, dia bilang begini, Cing, apa yang kita selama ini sebagai Kristen selama bertahun-tahun, bisa kita lihat hasilnya dari respon mereka di dalam waktu 4 bulan ini. Apa benar mereka makan makanan sehat atau hanya makan makanan enak selama ini? Wow, it really struck me ya. Benar nggak sih, sister? Benar loh. Apa yang kita terima, firman yang kita bertahun-tahun, perjalanan iman kita sebagai wanita Allah, justru di saat-saat ini kita dites. Apa hasilnya? What is it? Apakah benar joy of the Lord is our strength? Apakah benar kita bisa still and know that He is our God? Apakah benar saat ini kita bisa setia dan kita terus put our trust alone in Him? Ini waktunya. Di mana Pastor Angkit bilang, this is waktunya, harvest of soul. People need the Lord out there. Di mana kita anak-anak Tuhan? Di mana wanita-wanitanya Tuhan? Apakah kita cuma fokus, kayak saya, fokus on me, terus-terusan. Dan kita miss out purpose Tuhan di balik semua ini. Kita miss out apa rencana Tuhan dalam setiap kita. Apa assignment Tuhan dalam setiap kita. Apakah kita cuma jadi malahan ikutan takut dan khawatir. Kita ikutan marah, ikut-ikutan stres, ikut-ikutan frustasi. Mana Tuhannya kita? Sister, waktu saya reflect, iya benar, kita sekarang sedang mengalami the same storm. Kita benar dalam kapal yang berbeda. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita semua sama di dalam perlindungan Tuhan, Allah Bapa kita yang sempurna. Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah yang baru kita baca bersama-sama tadi menulis, Bapapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Dan dia menyebutkan serangkaian peristiwa yang bertolak belakang. Dia menekankan bahwa untuk segala sesuatunya pun ada masanya. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Mungkin pada ayat-ayat ini, Raja Salomo juga merasa seperti kita kan? Seperti kita ya, maksudnya gini, apa yang seperti kita lihat sekarang dia juga merasa sama. Tapi jika kita teruskan kita ke ayat 13, dia menulis, dia juga mengakui adanya campur tangan Tuhan dalam setiap masa. Dan bahwa pekerjaan kita adalah pemberian. Dan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selamanya. Yes, maybe so many changes now, ya. Mungkin kita nggak ready loh with the changes. Kita nggak sama new normal, new ya katanya. Kita nggak siap nih season-season yang sekarang jadinya berubah. Tapi sisters, Yesaya 4:10 kita tahu bahwa Tuhan janji Dia menyertai kita dalam setiap masa kita. Jadi ini adalah baik. Semuanya baik. Karena segala sesuatu
indah pada waktunya. Dalam kapal apapun kita sekarang, dalam keadaan apapun, situasi apapun yang kita hadapin sekarang, kita tetap bersyukur. Karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Seperti Tuhan ingatkan melalui lagu, semua baik. Karena memang mudah kan buat kita untuk mengatakan semua baik saat keadaan kita semuanya baik. Betul kan? Tapi justru pada saat-saat ini, kita tetap bisa mengatakan, it is well. Baik. Dan saya percaya, di saat inilah kekuatan yang dari Allah tercurah kepada setiap kita dan memberikan kita mampu untuk menjalani apapun yang kita hadapin sekarang ini. Dan kita akan proudly say to God, we can rise above the storm. Karena inilah baik. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Menggambarkan kedaulatan otoritas Tuhan di surga dan di bumi. Kita bisa menguasai banyak hal di dunia ini. Tapi saat-saat ini kita baru sadar bahwa ternyata banyak sekali elemen kehidupan yang sebenarnya beyond our control. Kita nggak bisa mengalahkan waktu. Hanya Tuhan satu-satunya yang menentukan setiap momen dalam kehidupan kita. Sister, dengan memahami kutipan segala sesuatu indah pada waktunya, saya harap kita mengerti kalau Tuhan telah mengatur dan menetapkan segala sesuatu dalam kehendaknya dan dalam rencananya yang baik. Setiap waktu kehidupan kita adalah saat yang baik, saat yang indah. Sebagaimana Allah telah menetapkan setiap saat adalah indah dan baik dalam seluruh rencananya. Amin. Poin yang kedua. It is well. Ini adalah baik. Karena kita punya Allah Bapa yang luar biasa dan teramat sangat baik. Kita baca di firman Tuhan di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Tapi saya juga mau bacakan di dalam Inggris versinya, karena ini lebih pas ya, lebih bunyi ya, lebih pas. Please run now to meet her and say to her, is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with the child? And she answered, it is well. Sisters, saya banyak belajar dari teladan seorang perempuan Sunem ini yang kisahnya tercatat di dalam 2 Raja-Raja 4. Saya harap kalau sempat teman-teman juga bisa baca the whole story of this perempuan Sunem ya. She is one of my role model di Bible. Saya kagum sama kepribadiannya perempuan Sunem ini yang nggak memikirkan dirinya sendiri, yang nggak memikirkan keluarganya sendiri, tapi dia selalu menaruh perhatian pada orang lain. Dia cekatan, dia lincah, dia punya ide-ide brilian, dia mampu mencetuskan rencana-rencananya. And I like her a lot karena dia juga seseorang yang selalu memantau pekerjaan Allah. Yang hatinya selalu tersimpan kerinduan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan dia ke Tuhan. Makanya saya percaya, Allah bisa menaruh ke dalam hatinya tuh semua gagasan kreatif, inovasi-inovasi baru yang berdampak besar bagi banyak orang. Dia tuh bisa menyiapkan Nabi Elisa satu tempat sampai Nabi Elisa mau tinggal bersama dia dan keluarganya untuk sekian waktu lamanya. Keren banget kan? Tapi ada satu hal yang membuat benar-benar kagum sama si perempuan Sunem ini adalah iman yang luar biasa. Dia yakinnya siapa Tuhan. Dia yakinnya dan dia tetap percaya penuh pada Tuhan di dalam situasi apapun karena dia tahu benar siapa Tuhan, siapa Bapaknya.
Betapa luar biasa Tuhannya, betapa hebat Allahnya yang mampu melakukan segala sesuatu. Sometimes waktu saya baca ya, saya tuh sampai merenung loh. Kalau saya yang menghadapi situasi krisis seperti si perempuan Sunem ini, waktu anak satu-satunya yang meninggal, gimana ya reaksi saya? Gimana reaksi kalian? Mungkin kita akan marah loh sama Tuhan. Tuhan, saya nggak minta loh sama Tuhan untuk punya anak. Tuhan loh yang ngasih, Tuhan yang nawarin loh, Tuhan yang kasih. Sejak semula saya bilang saya puas kok sama keadaan saya. Tapi Tuhan udah mengaruniakan saya dan saya udah jatuh cinta sama anak ini, saya udah gedein, saya udah sayang banget sama anak ini. Terus Tuhan ambilnya begitu aja. Tapi what did Ibu Sunem ini lakukan? Dia nggak marah sama Tuhan. Dia punya iman yang teguh. Dia tahu jalan keluar dari setiap persoalan adalah Tuhan yang sendiri. Tuhan yang ngasih ke dia, Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Dia nggak kemana-mana, dia nggak ke sana, dia nggak cari ke sini, dia kagak marah ke sana, dia kagak curhat ke sini. Tapi dia cuma cari Tuhannya. Dia nggak buang-buang waktu. Dia cari si Elisa. Dia ketemu Elisa dan dia berkata, aku nggak akan kecuali engkau ikut aku. Sampai akhirnya Nabi Elisa ikut dia balik dan membangkitkan anaknya dari kematian. Luar biasa, sisters. Perempuan Sunem ini jelas banget siapa dia. Siapa di atasnya dia. Dan siapa dia. Sister, di saat-saat saya takut, di saat-saat saya cemas, di saat-saat saya kecewa, di saat-saat saya marah, waktu saya mengalami banyak masalah, cerita si perempuan Sunem ini menjadi favorite scripture buat saya untuk menguatkan iman saya. Is it well with your husband? Is it well with your children? Is it well with your parents? Is it well with your work? Is it well with your business? Is it with your friends? Is it well with yourself? Is it well with your soul? I keep telling myself, it is well. It's well. Ini semua adalah baik. Karena saya punya Bapa yang luar biasa. Karena saya punya Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Karena saya punya Bapa yang selalu memberikan jalan keluar. It is well. Ini adalah baik. Karena He is in control of all the wave and trials in our life. Sister, sampai hari ini Tuhan masih terus mencari perempuan Sunem, perempuan masa kini. Perempuan yang kuat, yang mengerti identitasnya, yang mengerti siapa bapaknya, yang tahu perbuatan-perbuatan, yang mengenal hati bapaknya, yang mulia, yang murah hati, memantau pekerjaan Allah untuk saat-saat ini. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan buat dia. Yang mau go extra mile untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang nggak cana sini, tapi percaya dan fokus kepada Tuhan. Sisters, perempuan Sunem ini perilakunya dicatat di dalam Alkitab. Meskipun namanya nggak disebutkan, namanya nggak diabadikan, nggak penting. Ya, saya suka Pak Guru bilang, nggak penting, yang kayak gitu-gitu nggak penting. Yang penting kita kenal apa yang Tuhan mau. Yang penting Tuhan mengenal kita dan kita tahu, kita memantau, kita melakukan apa yang menjadi hanya Tuhan. Amin. Oke, poin yang terakhir. Poin yang ketiga. It is well. Ini adalah baik karena jiwaku puas, aman, dan yakin bersama Allah Bapakku. Untuk poin yang ketiga, saya mau kita sama-sama baca di Mazmur 23
ayat 1-8. Saya bacakan ya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Wow, this perikop banyak yang menjadi pegangan, menjadi favorit bagi banyak orang ya. Tapi saya pengen lihat dari yang lain. Ada seorang wanita luar biasa yang saya kenal. Setiap kali kita ada fellowship bersama si tante ini, dia selalu request lagu It Is Well With My Soul. Dinyanyikan. Tahu ya lagunya ya? It is well with my soul. It is well with my soul. Aduh, sorry ya suaranya. Lagu ini udah diterjemahkan ke beberapa bahasa dan saya tahu juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang judulnya Nyamanlah Jiwaku. Si tante bilang ini lagu favorit suaminya, makanya setelah suaminya meninggal, dia mau lagu ini menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dalam setiap acara-acaranya dia. Di tahun lalu, waktu kita merayakan ulang tahun yang ke-88, dia minta ini dinyanyikan waktu peniupan lilin ulang tahunnya. Jadi dalam kesempatan itu, saya tanya lagi sama dia, Tante, kenapa lagu ini benar-benar menjadi lagu yang sangat spesial dalam kehidupan Om sama Tante? Apa karena cerita di balik lagu ini? Mungkin bisa juga dicari ya nanti lagu ini kenapa ditulis begitu indahnya. Ada ceritanya juga gitu ya di balik lagu It Is Well With My Soul. Tapi dia jawabnya beda. Dia jawabnya simpel banget. Cing, kalau umur kamu udah sampai ke umur Tante, semoga ya saya bisa sampai seumur Tante ya, 88. Kan sudah mengalami jatuh bangunnya hidup ini, maka kamu akan mengerti makna dari lagu ini. Dia bilang, karena kehidupan ini adalah the mixture of happiness and sadness. The mixture of joy and sorrow, life and death. Dan after all, posisi dari kebahagiaan kita, damai sejahtera kita yang melampaui segala akal, itu semua hanya berasal dari how well is your soul. Wow, dalam banget ya. Dalam banget. Ini bicara banget kayak. How is my soul? Berapa sehat ya, berapa baiknya jiwa saya, spirit saya. How well is your soul bicara mengenai kepuasan jiwa dan roh kita. Sister, jadi Mazmur 23. Ketika saya baca lagi, ini memberikan satu gambaran yang sangat indah dan sangat akrab antara Tuhan dan Raja Daud, ya kan? Tuhan gembalanya dan Daud menempatkan dirinya sebagai dombanya dan Daud begitu dekat dengan si gembalanya itu. Dia memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Ada 3 hal penting yang saya ingin kita lihat, yang ingin kita kenal. Gimana kita bisa memiliki hubungan yang begitu intim seperti Daud dengan Tuhan sebagai gembalanya. Ternyata saudara-saudara, yang pertama, Daud merasa puas jiwa dan rohnya di dalam Tuhan. Daud puas
Dia puas jiwanya, rohnya, karena dia memiliki seorang gembala yang menuntunnya di dalam kebenaran. Daud berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwanya, Tuhan menenangkan jiwanya. Perasaan segar yang dia dalam jiwa ketika ia memiliki Tuhan, hanya Tuhan sebagai gembalanya. Ini adalah kepuasan Daud, kepuasan yang berpusat kepada jiwa yang disegarkan oleh kebenaran. Waktu saya mengerti ini, sister, saya jadi menangkap benar apa yang si tante maksudkan, bahwa posisi kebahagiaan kita itu berasal dari jiwa kita, sedamai sejahtera sukacita yang melampaui segala batas, yang tidak bisa didapat dari materi, tidak dapat dari prestasi kita, itu adalah dari kepuasan yang berpusat ke jiwa kita, yang disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nggak peduli sebanyak apapun yang kita punya, seberapa pintar, seberapa hebat, seberapa kreatifnya kita, seberapa suksesnya karir kita, seberapa banyaknya teman-teman kita, seberapa bahagianya keluarga kita, jiwa kita nggak akan tenang kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, Raja menulis Dayak adalah rasa aman. Dia berkata, sekali aku pun berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Daud menggambarkan hidupnya di dalam menggambarkan hidupnya saat itu di dalam kelembahan ya, di dalam lembah kekelaman ya. Dia tuh nggak mengeluh loh. Dia malah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun sekarang COVID-19 lagi menyerang seluruh belahan dunia, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud, dia merasa aman karena dia tahu ada tangan Tuhan. Tongkat dan gada Tuhan menuntun dia dan memegang dia langkah demi langkah melewati lembah kekelaman. Sister, kita bisa nggak merasa aman? Kita bisa nggak sekarang merasa bahwa apapun kita tahu, kita aman karena kita punya Tuhan, gembala kita, yang menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Yang ketiga yang saya pengen kita juga lihat di dalam Mazmur 23 itu adalah Daud yakin di dalam Tuhan. Ayat 5 dan 6, Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di bagian terakhir ini Daud punya keyakinan yang penuh akan masa depannya bersama Tuhan. Ini keren banget buat saya. Kita lebih apa yang kita hadapi hari-hari besok ya. Tapi waktu saya baca ini dan saya jadi merasakan keyakinan Daud yang benar-benar yakin seyakin-yakinnya sama Tuhan untuk masa depannya, ini menjadi satu kegaan. Karena kunci keyakinan Daud bukan karena bukan dia yang akan selalu mengikuti Tuhan, bukan dia yang akan selalu mengikuti kebaikan Tuhan. Tapi Daud di sini berkata, kebaikan, kemurahan Tuhanlah yang mengikuti dia. Wow, ini keren. Kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang mengejar dia. Keyakinan Daud akan hari esoknya bukan didasarkan dengan kemampuannya dia sendiri, tetapi didasarkan kemurahan Tuhan. Dia mengerti bahwa God's grace follows him. God's grace follow us. Ini adalah satu gambaran yang sangat indah sekali.
keyakinan Daud akan masa depan dia yang bukan ditopang oleh kemampuan dia sendiri, tapi ditopang oleh Tuhan. Waktu saya menyadari hal ini, saya mengerti bahwa emang nggak bisa kita bersandar pada kemampuan kita sendiri. Kalau kita mau belajar bersandar sama kemampuan kita sendiri ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, malahan kita tuh jadinya malah kita tuh setiap kali jatuh dalam dosa yang sama. Jadi kita malah terus-terusan terintimidasi, kita malah jadi ragu, merasa gagal dalam kehidupan kita. Kenapa? Rasa keyakinan kita terus goyang terus. Kenapa? Karena perasaan kita ini subjektif. Perasaan kita ini subjektif. Kita jadi kalau kita pakai feeling kita, akhirnya kita juga jadi terintimidasi dengan feeling kita itu sendiri. Makanya di Mazmur ini mengatakan, kalau penyertaan Tuhan itu objektif. Dia nggak tergantung sama feelingnya kita, nggak tergantung sama perasaan kita. Sumber keyakinan kita akan masa depan kita dalam Tuhan itu, karena itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kita. Kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita sepanjang masa. Amin. Sisters, it is well. Ini adalah baik. Semuanya baik. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang kita alami sekarang adalah waktu-waktu yang indah yang sudah Tuhan taruh buat setiap kita. Apapun yang kita alami sekarang adalah masa-masa yang indah yang Tuhan lagi mau bicara kepada kita. Masa-masa di mana Tuhan mau kita tangkap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Don't miss this time. Don't miss waktu-waktu di mana Tuhan bicara sama kita. Kesempatan apa yang Tuhan mau kasih buat kita. Untuk kita rise above the storm. It is well. Ini adalah baik. Kan kita punya Allah Bapa yang luar biasa. Punya Bapak yang keren banget. Kita harus tahu bahwa kita dapat melakukan apapun yang Bapak kita mau karena kita bersama Dia. Kita harus ngerti identitas kita sebagai perempuan-perempuannya Allah. Sebagai anak-anaknya Tuhan yang dapat melakukan greater things sama Bapak kita. It is well. Ini adalah baik. Karena jiwa kita puas, aman, dan yakin di dalam Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Thank you sister semuanya atas kesempatan buat saya untuk share. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan, atas firman yang Tuhan telah siarkan pada setiap kita Tuhan. Tuhan bila Engkau berbicara Tuhan kepada setiap wanita-wanita Tuhan di tempat ini. Engkau Tuhan pencipta langit, Engkau Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan Engkau Tuhan yang tahu segala hal yang sedang kita alami saat ini. Apa yang sedang kita rasakan saat ini. Apa yang sedang kita rasakan untuk besok. Dan apa yang akan terjadi di masa depan kita Tuhan. Tuhan Engkau tahu Tuhan. Dan Tuhan kami percaya, kami yakin bahwa Engkau terus bersama kami. Kami mau mempunyai iman seperti Salomo. Kami mau mempunyai iman seperti si perempuan Sunam. Kami mau mempunyai iman sama seperti Daud. Untuk yakin seyakin-yakinnya. Untuk memandang masa depan kami Tuhan. Untuk memandang hari esok kami Tuhan. Bersama Engkau Tuhan. Kami tidak mau miss anything from you God. Dalam saat ini kami tidak mau miss setiap rencana yang Tuhan sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Bapak, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Engkau. Pakai kami Tuhan. People need the Lord out of this. Pakai perempuan-perempuan di tempat ini Tuhan.
untuk menjadi terang, untuk menjadi garam untuk setiap jiwa-jiwa di depan Tuhan. Untuk ikut ambil bagian Tuhan in the harvest of soul. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you.